Hai Sobat Tala, pernah nggak sih waktu kalian masak nggak sengaja kena percikan minyak panas? Apa yang biasa kalian lakukan? Diolesi pasta gigi? Atau diolesi tepung-tepungan? Eits, cara itu salah ya. Nah, hari ini kita bakal bahas terkait gimana sih penanganan luka bakar yang baik dan benar. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita bahas terkait penanganannya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih luka bakar itu? Luka bakar atau burn injuries merupakan kerusakan pada kulit hingga jaringan di bawah kulit yang disebabkan oleh trauma panas atau dingin. Beberapa penyebab dari burn injuries adalah api, air panas, listrik, zat kimia, radiasi, dan frostbite. Selanjutnya, kita akan membahas terkait patofisiologi luka bakar. Dalam memahami patofisiologi dari luka bakar, kita dapat menggunakan Jackson Burn Wound Model yang membagi zona luka bakar menjadi 3 zona konsentrik, yaitu zona koagulasi, zona stasis, dan zona hiperemi. Yang pertama, zona koagulasi. Zona koagulasi merupakan zona yang paling dekat dengan injuri. Karena merupakan daerah yang paling dekat dengan injuri, zona ini mendapatkan exposure panas yang sangat kuat, sehingga terjadi koagulasi dari protein. Berkurangnya aliran darah pada zona ini yang berujung pada kerusakan iskemik. Hal ini menyebabkan kulit dan jaringan di bawahnya pada zona koagulasi mengalami nekrosis koagulatif dan kerusakan jaringan yang bersifat irreversible. Yang kedua, zona stasis. Zona stasis berada di luar zona koagulasi. Zona ini ditandai dengan kerusakan sel yang bersifat reversibel akibat kekurangan aliran darah. Manajemen luka bakar biasanya berfokus untuk mengembalikan perfusi pada zona ini agar mengurangi kerusakan jaringan dan mencegah luka meluas. Yang terakhir, zona hiperemi. Zona ini merupakan zona terluar luka bakar sesuai yang dijabarkan pada model Jackson's atau Jackson Model. Pada zona ini, kulit memiliki perfusi jaringan yang cukup. Dengan ada perfusi jaringan yang cukup ini, jaringan pada zona ini akan pulih dengan cepat kecuali apabila terjadi sepsis yang berat dan hipoperfusi yang berkepanjangan. Selain yang dijabarkan melalui Jackson's Model, respon sistemik juga terjadi pada pasien luka bakar. Pada saat pasien mengalami luka bakar dengan luas 30% dari luas permukaan tubuh, sitokin dan mediator inflamasi akan dilepaskan dan menyebabkan respon sistemik. Adapun beberapa respon sistemik tersebut yaitu yang pertama, respon sistem kardiovaskular. Respon yang terjadi pada sistem kardiovaskular adalah permeabilitas kapiler yang meningkat sehingga menyebabkan hilangnya protein dan cairan intravaskular ke dalam kompartemen interstisial. Selain itu, juga terjadi vasokonstriksi perifer dan sistem gastrointestinal serta menurunnya kontraktilitas miokard akibat dari pelepasan faktor nekrosis tumor alfa. Respon ini ditambah dengan kehilangan cairan dari luka bakar mengakibatkan hipotensi sistemik dan hipoperfusi organ. Selanjutnya, respon sistem respirasi. Respon yang terjadi pada sistem respirasi adalah bronkokonstriksi akibat mediator inflamasi yang dilepaskan. Selain itu, pada pasien dewasa yang mengalami luka bakar yang sangat parah, respiratory distress syndrome juga dapat terjadi. Yang terakhir, respon metabolik. Pada saat mengalami luka bakar, basal metabolic rate akan meningkat 3 kali lipat dari kondisi normalnya. Hal ini memerlukan terapi segera dengan enteral feeding untuk mengurangi katabolisme dan menjaga integritas usus. Nah, sekarang kita sudah selangkah lebih mengenal terkait luka bakar. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mendiagnosis luka bakar, bagaimana cara kita menentukan tingkatan keparahan luka bakar. Nah, dalam mendiagnosis tingkat keparahan luka bakar, dapat ditentukan dari derajat luka bakar, luas luka bakar, dan area tubuh yang terlihat. Pertama, kita bahas dulu derajat luka bakar. Derajat luka bakar dilihat dari tingkat keparahan dan kedalaman kulit yang mengalami kerusakan. Berdasarkan derajatnya, luka bakar dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, luka bakar derajat 1 atau superficial burn. Luka bakar derajat 1 atau superficial burn ini merupakan luka bakar yang hanya mengenai lapisan terluar dari kulit, yaitu epidermis. Karakteristik dari luka bakar ini adalah daerah yang mengalami luka bakar berwarna kemerahan, nyeri, terasa kering, tetapi masih belum terdapat bula. Pada luka bakar derajat 1, kerusakan jaringan yang terjadi tidak berkepanjangan dan sering terjadi hiperpigmentasi ataupun hipopigmentasi.
Contoh dari luka bakar derajat 1 adalah sunburn. Selanjutnya, luka bakar derajat 2 atau partial thickness burn. Luka bakar derajat 2 merupakan luka bakar yang sampai mengenai lapisan dermis. Luka bakar derajat 2 ini dibagi menjadi dua, yaitu superficial partial thickness burn dan deep partial thickness burn. Dua pembagian ini memiliki karakteristiknya masing-masing loh. Pada superficial partial thickness burn, luka bakar terjadi hingga lapisan superficial dermis dan terasa sangat nyeri. Pada derajat ini, terdapat bula yang intak pada saat pertama kali dievaluasi. Pada bula yang pecah, dasar luka tersebut berwarna merah atau merah muda dan akan memucat apabila diberi tekanan. Recovery dari derajat ini biasanya terjadi dalam waktu 2 hingga 3 minggu dengan bekas luka yang minimal. Pada deep partial thickness burn, luka bakar terjadi hingga lapisan deep reticular dermis. Pada derajat ini, sama seperti superficial partial thickness burn. Bisa terdapat bula yang intak dan apabila pecah, dasar luka akan berbintik-bintik dan memucat karena penekanan. Berbeda dengan superficial partial thickness burn, nyeri yang dialami pada derajat ini bersifat minimal dan hanya akan terasa nyeri apabila dilakukan penekanan yang dalam. Luka bakar yang terjadi dapat sembuh tanpa tindakan operasi, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama dan skar dari luka bakar derajat ini tidak dapat dihindari. Selanjutnya, luka bakar derajat 3 atau full thickness burn. Luka bakar derajat 3 merupakan luka bakar yang paling parah karena tidak hanya mengenai epidermis dan dermis, tetapi juga mengenai jaringan subkutan. Karakteristik dari luka bakar derajat ini adalah kulit terasa kering, kasar, dan kaku. Luka bakar derajat ini tidak memucat dengan penekanan karena aliran darah yang terganggu pada kulit ini. Pasien juga tidak akan merasakan nyeri pada daerah yang mengalami luka bakar karena terjadi kerusakan saraf pada daerah tersebut. Luka bakar derajat ini memerlukan tindakan bedah dan recovery yang cukup lama hingga 8 minggu. Oke, selanjutnya dari kedalaman luka bakar, kita beralih. Luas luka bakar yang terjadi sangat penting untuk diketahui karena akan digunakan untuk menentukan jumlah cairan yang dibutuhkan pada saat melakukan resusitasi. Resusitasi cairan pada saat luka bakar sangat penting karena pasien kehilangan cairan tubuh yang masif akibat kerusakan skin barrier tubuh. Dalam menentukan luas luka bakar pada orang dewasa dan anak dengan usia di atas 10 tahun, kita dapat menggunakan the Wallace Rule of Nines atau biasa disebut the Rule of Nines. Namun, cara ini hanya dapat digunakan dalam menentukan luas luka bakar derajat 2 dan 3 saja. The Rule of Nines menentukan luas luka bakar dengan cara menghitung total persentase pada berbagai bagian tubuh. Kepala memiliki persentase sebesar 9%, yang mana 4,5% anterior dan 4,5% posterior. Ekstremitas atas mempunyai persentase 18%, yang mana 9% pada masing-masing ekstremitas atas dengan pembagian 4,5% anterior dan 4,5% posterior. Torso memiliki persentase sebesar 36%, di mana 18% torso anterior dan 18% torso posterior. Untuk ekstremitas bawah mencakup 36%, yang mana 18% pada masing-masing ekstremitas bawah dengan pembagian 9% anterior dan 9% posterior, serta 1% pada area genitalia. Untuk anak di bawah 10 tahun, terdapat beberapa modifikasi pada the Rule of Nines. Untuk anak 0 sampai 1 tahun, atau kurang dari 1 tahun, kepala memiliki persentase sebesar 18%, yang mana 9% anterior dan 9% posterior. Ekstremitas atas dan torso sama seperti pada orang dewasa, dan ekstremitas bawah memiliki persentase sebesar 28%, yang mana 14% masing-masing ekstremitas dengan pembagian 7% anterior dan 7% posterior. Untuk anak 2 hingga 10 tahun, setiap kenaikan 1 tahun, luas kepala dikurangi 1% dan ekstremitas bawah ditambah 1%, yang mana 0,5% untuk masing-masing ekstremitas kanan dan kiri. Sebagai contoh, pada usia 2 tahun, luas kepala menjadi 17%, yang mana semulanya adalah 18% pada usia 1 tahun, dan luas ekstremitas bawah 29% dengan pembagian 14,5% pada masing-masing ekstremitas kanan dan kiri, yang semulanya 28% pada usia 1 tahun. Selain menggunakan the Rule of Nines, kita juga dapat mengestimasi luka bakar dengan menggunakan telapak tangan pasien.
Setiap satu telapak tangan pasien diestimasikan sebagai 1% luas permukaan tubuh. Oke, sekarang kita sudah paham ya bagaimana caranya menentukan tingkat keparahan luka bakar. Selanjutnya, hal yang paling kita tunggu-tunggu nih adalah untuk membahas bagaimana sih penanganan luka bakar. Nah, untuk penanganannya sendiri, kita akan bagi menjadi dua, yaitu penanganan sendiri yang bisa dilakukan oleh orang awam dan penanganan ketika kita sebagai tenaga kesehatan ya. Apabila kita terkena luka bakar, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sendiri, yaitu yang pertama, hentikan proses kebakaran. Kita dapat menggunakan handuk yang sudah dibasahi dan menutup area yang terbakar. Apabila yang terbakar adalah pakaian yang kita gunakan, kita dapat tidur terlentang dan berguling-guling di lantai. Lepaskan juga pakaian dan aksesoris yang berpotensi menjadi perluasan kebakaran. Yang kedua, irigasi luka bakar. Irigasi luka menggunakan air mengalir selama 20 menit harus dilakukan. Jangan olesi dengan pasta gigi ataupun tepung-tepungan. Kalau sebagai tenaga kesehatan, apabila kita menemukan pasien yang mengalami luka bakar, yang kita fokuskan adalah melakukan primary survey terlebih dahulu, yaitu ABCDE, ABCDE. Apa sih ABCDE itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, A, yaitu singkatan dari airway dan cervical spine control. Pada airway, kita perlu memastikan apakah pasien mengalami trauma inhalasi atau tidak dengan melihat tanda-tanda dari pasien. Adapun gejala-gejala yang biasa terdapat pada pasien yang mengalami trauma inhalasi yaitu yang pertama, terbakar pada daerah wajah atau mulut. Yang kedua, rambut-rambut yang terdapat di wajah seperti kumis, alis, dan jenggot ikut terbakar. Yang ketiga, dahak atau sputum berwarna hitam karena berisi jelaga. Yang keempat, terdapat suara stridor. Yang kelima, batuk atau mengalami dyspnea. Dan yang keenam, terdapat riwayat berada di ruang tertutup pada saat terjadinya kebakaran. Selanjutnya, kita juga perlu memastikan potensi jalur nafas pasien. Apakah clear atau terdapat stridor, wheezing, gargling, ataupun respiratory distress. Apabila ada, kita perlu membuka jalur nafas pasien dengan head tilt, chin lift, ataupun jaw thrust apabila curiga terdapat cedera servikal. Apabila airway device tersedia, kita dapat melakukan intubasi. Ketika kita curiga pasien mengalami cedera servikal, kita dapat memasangkan collar neck pada pasien untuk mengimobilisasi daerah servikal. Yang kedua, B atau breathing. Pada breathing, kita perlu melihat simetrisitas dinding dada pasien, respiratory rate, saturasi oksigen, dan memastikan bahwa tidak terdapat pneumotoraks ataupun hematotoraks. Selanjutnya, kita perlu memberikan oksigen dengan NRM atau non-rebreathing mask sebesar 15 liter per menitnya. Apabila pasien mengalami luka bakar derajat 3 yang melingkar pada daerah torso, kita dapat melakukan eskarotomi. Selanjutnya C, circulation and bleeding control. Pada circulation, hal yang perlu kita lakukan adalah mengecek tekanan darah, heart rate, dan CRT dari pasien. Untuk pasien luka bakar, kita harus memberikan resusitasi cairan. Resusitasi cairan pada pasien luka bakar menggunakan modified Baxter atau Parkland formula. Untuk pasien dewasa, Parkland formula yang digunakan adalah 3 hingga 4 cc dikali berat badan dikali persentase luka bakar. Setengah dari keperluan cairan pasien diberikan 8 jam pertama dan setengahnya lagi pada 16 jam berikutnya. Pada anak-anak, kita dapat menggunakan Holiday Segar formula atau biasa disebut 4-2-1 rule, 4-to-1 rule, di mana 4 mili untuk 10 kg pertama, 2 mili untuk 10 kg selanjutnya, dan 1 mili untuk sisa berat badan lainnya. Apabila pasien mengalami perdarahan, kita perlu menghentikan perdarahan tersebut. Selain itu, kita dapat memasang urin kateter pada pasien untuk memantau urin output pasien, yang mana ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pasien mengalami shock atau tidak. Urin output normal pada dewasa adalah 0,5 cc per kilogram berat badan per jamnya, sementara pada anak-anak adalah 1 cc per kilogram berat badan per jamnya. Selanjutnya, D. Disability. Pada disability, kita dapat mengecek GCS pasien untuk menentukan tingkat kesadaran pasien. Selain itu, kita juga perlu memeriksa pupil refleks pasien. Dan yang terakhir, E atau exposure. Pada exposure, kita perlu melepaskan segala pakaian dan aksesoris pada pasien agar tidak terjadi perluasan dari luka bakar. Pada exposure,
Kita juga dapat menghitung luas luka bakar pada pasien dan juga derajat keparahannya. Demikian dulu ya video tentang luka bakar kali ini. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya.